Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali kita melanjutkan materi kita terkait persamaan linear satu variabel. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membuat model persamaan linear satu variabel. Jadi kita akan membuat model persamaan linear dari persamaan linear satu variabel dari masalah-masalah kontekstual. Nah, kemudian kita mau belajar lagi yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari atau masalah kontekstual terkait dengan persamaan linear satu variabel. Nah, sedikit mengingatkan saja, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah yaitu AX tambah B sama dengan 0, atau kita bisa juga tuliskan AX sama dengan B, di mana A adalah koefisiensi X ya, sedangkan B adalah konstanta. Saya ulangi, A itu koefisiensi X, B itu adalah konstanta. Nah, kenapa Miss perlu singgung hal itu? Supaya nanti di dalam membuat model persamaan linear satu variabel, kita menggunakan bentuk umum seperti tadi. Ya, kita menggunakan bentuk umum seperti tadi. Jadi ada yang namanya variabel, ada namanya koefisien, ada namanya konstanta. Nah, langsung saja kita mau membuat model persamaan linear satu variabel. Nah, untuk membuat model persamaan linear satu variabel, terlebih dahulu kita memisalkan suatu masalah atau memisalkan apa yang menjadi pertanyaan ya untuk digantikan menjadi sebuah variabel. Contohnya, Tini membeli 2 buku matematika dan 1 buku IPA seharga 47.000. Jadi 2 buku matematika, 1 buku IPA harganya 47.000. Nah, jika harga sebuah buku IPA, kamu perhatikan tulisan yang berwarna merah ini ya. Jika harga sebuah buku IPA itu 2.000 lebih mahal ya, artinya buku IPA ya, buku IPA dengan buku matematika, buku IPA itu 2.000 lebih mahal dari buku matematika ya. Jadi misalnya gini, kalau buku matematika harganya 10.000, berarti buku IPA 2.000 lebih mahal. Berarti buku IPA 10.000 ditambah 2.000 yaitu 12.000. Nah, gitu ya maksudnya ya. Jadi harga buku IPA 2.000 lebih mahal dari harga sebuah buku matematika. Ya, lebih mahal daripada harga sebuah buku matematika. Ditanya, berapa harga masing-masing buku tersebut? Berapa harga masing-masing buku tersebut? Nah, kita langsung saja. Yang pertama, langkah awalnya adalah memisalkan pertanyaan-pertanyaan tadi, masalah tadi dengan sebuah variabel. Nah, di sini Miss sudah misalkan ya, buku matematika dengan M ya. Miss buat misalkan buku matematika itu dengan M. Nah, buku IPA tadi katanya apa? Buku IPA itu 2.000 lebih mahal dari buku matematika. Maka kalau kita bisa tulis bentuknya adalah buku IPA ya, buku IPA sama dengan 2.000 ditambah M atau M ditambah 2.000. M ini apa? M ini harga buku matematika yang akan kita cari terlebih dahulu nantinya. Oke? Jadi M itu adalah harga dari buku matematika yang akan kita cari atau kita selesaikan nantinya. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis ya, tadi kan di soal dikatakan bahwa 2 buku matematika dan 1 buku IPA harganya adalah 47.000. Nah, kalau kita bisa bahasakan ini berarti 2M ditambah buku IPA ya, 2M ditambah buku IPA sama dengan 47.000. Buku IPA tadi berapa? Buku IPA itu adalah seharga M ditambah 2.000. Maka kita tulis 2M tambah buku IPA ini M tambah 2.000 sama dengan 47.000. Nah, ada yang sejenis nakku? Ada, yaitu 2M dengan M. Kenapa ini tidak dikalikan? Miss lihat, di sini ada tanda tambah, maka kita tambahkan. Oke? 2M ditambah M, 2M ditambah M. M itu 1, berarti 2 ditambah 1, 3. Berarti 3M tambah ini 2.000 sama dengan 47.000. Nah, selanjutnya 3.000, oke? Kebiasakan yang ada variabelnya kita tinggalkan sendiri ya, kita tinggalkan sendiri. Nah, lihat di samping 3M ini kan ada namanya konstanta yaitu 2.000. Berarti kalau kita mau 3M-nya saja ada di sebelah kiri, di ruas kiri, maka 2.000-nya ini harus kita jadikan sama dengan 0. Nah, supaya dia dijadikan sama dengan 0, nakku, maka kita harus 2.000 ini kita kurangi 2.000. Benar ya? 2.000 dikurangi 2.000 hasilnya 0. Maka kalau ruas kiri dikurangi 2.000, maka kita harus adil. Ruas kanan pun harus kita kurangi 2.000.
gitu ya. Maka 3M ditambah 2000 kurang 2000, 0. Sama dengan 47.000 dikurang 2000. Yes, 45.000. Maka M sama dengan, nah, kalau belajar persamaan linear ya, ataupun pertidaksamaan nanti ya, kita usahakan setelah kita meninggalkan 3M atau koefisien dengan variabelnya, pada tahap akhir adalah kita harus bisa meninggalkan tinggal si variabelnya. Variabelnya apa? M. Nah, supaya menjadi M, berarti koefisiennya harus kita bagi ya. Kita bagi supaya hasilnya 1. Nah, koefisiennya 3. Berarti 3 dibagi berapa supaya hasilnya 1? Yes, 3 bagi 3. Maka M ini, 3M ini kita bagikan dengan 3. Kalau ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan pun harus dibagi 3. Oke, maka M sama dengan 45.000 ini, nakku, dibagi dengan 3. Oke, hasilnya 15.000. Maka M tadi apa? M itu buku matematika. Maka buku matematika 15.000. Nah, sekarang buku IPA-nya berapa, Miss? Nah, buku IPA itu kan tadi M tambah 2.000. M-nya tadi 15.000. Ya, ditambah 2.000. Jadinya yes, 17.000. Ya, jadi buku IPA itu tadi 15.000 atau M ditambah 2.000, 15.000 tambah 2.000 sama dengan 17.000. Harga buku matematikanya berarti tadi adalah M nih 15.000. Jadi itulah cara menyelesaikan masalah kontekstual terkait persamaan linear satu variabel. Nah, Miss kasih satu contoh lagi ya. 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Namanya yang lalu, kalau kamu berbicara tentang umur nanti soalmu, kalau berbicara tentang tahun yang lalu, ingat kamu butuh namanya pengurangan, operasi pengurangan. Oke, kita lanjutkan dulu soalnya. 10 tahun yang lalu, umur si Ali 1/6 dari umur Ayah. Perhatikan ada kata dari. Setiap ada kata dari, gunakan tanda operasi kali. Oke? Kalau ada kata tahun yang lalu berarti kurang. Kalau ada kata dari berarti kali. Oke, kita lanjut. Sekarang umur Ali 3/8 dari umur Ayah. Berapa umur mereka sekarang? Ya, ditanya umur mereka masing-masing. Nah, kita masukkan tahap yang pertama, yaitu kita memisalkannya. Ya, umur Ali kita misalkan dengan Y. Nah, umur Ali 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kalau umur si Alis adalah Y, maka umur Ali 10 tahun yang lalu, ya, maka dia menjadi Y dikurangi dengan 10. 10 ini dari mana? 10 ini dari 10 tahun yang lalu. Ini dia tanda kurangnya. Oke, Y kurang 10 sama dengan. Nah, 10 tahun yang lalu umur Ayah berapa? 1/6 dari umur si umur Ali itu 1/6 dari umur si Ayah. Nah, ini dia 1/6 dari. Oke, dari. Nah, sekarang umur Ayah berapa? Umur Ali berapa? 3/8 dari umur Ayah. Nah, supaya 3/8 dari umur Ayah, maka kita harus buat dia 8/3 Y. Ya, umur si Ayah harus 8/3 dari si Y, umur si Ali. Nah, dengan kata lain kita balik aja dia. Oke, tanda pengalinya ini 8/3 dari Y dikurangi 10. 10 ini dari mana? 10 ini dari 10 tahun yang lalu. Oke, berarti persamaan kita Y dikurang 10 sama dengan 1/6 dari sini dari, ya, sekarang umurnya 8/3 Y kurang 10. 8/3 ini dari mana tadi? Supaya umur si Ayah memang benar 3/8 dari umur si Ali. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini kan persamaan awal kita tadi ya. Kedua ruas kali dengan 6. Kenapa kali dengan 6? Lihat, ini ada 1/6. Maka kedua ruas kita kalikan 6. Maka 6 dikali Y kurang 10 sama dengan 8/3 Y kurang 10. Maka kalikan 6 kali Y 6Y, 6 kali 10 60. Sama dengan 8/3 Y kurang 10. Nah, selanjutnya dekatkan yang sejenis. 6Y, 8/3 Y menjadi kurang 8/3 Y sama dengan minus 10. Ini kurang 6 pindah ruas ya, atau dikurang atau ditambah dengan 60 masing-masing ruas. Ini dia hasilnya. Maka hasilnya lagi 6Y. Ini 6Y dikurang 8/3 Y sama dengan minus 10 ditambah 60. Yes, 50. Oke. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 3. Kenapa kali 3? Di sini ada per 3. Oke. Kita lanjutkan. Maka 3 dikali
6Y kurang 8/3Y sama dengan 50 dikali 3. Hasilnya 3 kali 6, 18Y. 3 kali 8 bagi 3, hasilnya 8Y sama dengan 50 kali 3, 150. Nah, selanjutnya 18 dikurang 8 sama dengan 10Y sama dengan 150. Masing-masing ruas dibagi dengan 10. Berarti 10Y bagi 10Y, 150 bagi 10 adalah 15. Maka umur si Ali adalah Y tadi kan? Y itu berapa? 15 tahun. Nah, umur ayah 8/3 dari umur si Ali. Umur ayah yang sekarang. Oke, yang ditanya adalah yang sekarang. Berarti 8/3 dari 15 sama dengan 40 tahun. Jadi umur Ali 15 tahun, umur ayah 40 tahun yang sekarang. Nah, ada hal yang harus perlu diingat lagi, sekedar saja Miss ingatkan ya. Sekedar aja Miss ingatkan bahwa ya, jika masalah dalam umur, tanda kurang itu menyatakan tahun yang lalu. Kalau tanda tambah itu menyatakan tahun yang akan datang. Jadi kalau 1 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, berarti tambah dengan 5 atau banyak tahun yang diminta. Nah, kemudian kata lebih dari itu digunakan tanda tambah. Kata murah, lebih murah ya, atau ya lebih murah itu gunakan tanda kurang. Kalau lebih mahal ya, itu gunakan tanda tambah. Tapi kalau lebih murah itu gunakan tanda kurang. Itu aja yang bisa Miss jelaskan di materi kita hari ini. Kiranya kamu masih tetap semangat di dalam belajar dan doakan supaya pandemik ini segera cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu tatap muka untuk belajar dengan lebih baik lagi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.